Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan membahas mengenai materi SMP di kurikulum 2013 semester 2 ini, yaitu materinya tentang tekanan zat pada benda. Biar tidak lama, kita langsung saja ke pembahasan materinya. Materi yang akan saya bahas pertama adalah tentang tekanan zat untuk benda yang padat. Pada saat musim hujan, kamu sering menjumpai jalanan yang berlumpur akibat terguyur hujan, sehingga kita lebih sulit untuk melintasi jalanan tersebut. Nah, jika kamu hendak melewati jalanan yang berlumpur dengan jalan kaki, sepatu manakah yang akan kamu gunakan? Apakah sepatu boot atau sepatu hak tinggi? Agar kamu dapat melewati jalanan berlumpur dengan mudah, sebaiknya kamu menggunakan sepatu boot. Mengapa harus sepatu boot? Apabila kita cermati, sepatu boot memiliki permukaan pijakan lebih luas dibandingkan dengan sepatu hak tinggi. Sepatu dengan permukaan pijakan lebih luas akan membantu kamu tidak terjebak masuk ke dalam lumpur. Fenomena yang tadi saya bacakan juga dapat kalian amati pada angsa atau bebek dan juga ayam. Coba kamu perhatikan tempat hidup bebek dan ayam. Bebek dapat dengan mudah mencari makanan di tempat yang berlumpur, sedangkan ayam akan kesulitan mencari makan di tempat berlumpur. Ayam bisa saja mencari makan di tempat yang berlumpur, namun kakinya akan kesulitan karena rata-rata itu kakinya akan terperosok ke dalam lumpur. Coba kalian amati bentuk dari kaki bebek dan juga ayam, tentunya berbeda. Ayam tidak berselaput, sedangkan bebek itu berselaput. Nah, kaki bebek yang berselaput ini menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki bebek terhadap lumpur semakin kecil, sehingga bebek tidak mudah terperosok ke dalam lumpur. Dengan kedua kejadian fenomena alam atau dalam kehidupan sehari-hari yang tadi saya bacakan, itu semuanya berkaitan dengan tekanan zat padat. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan, sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar juga. Sebaliknya, jika luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan pun akan kecil. Jadi, kalau gaya, nah yang ini kan ini rumusnya ya, jadi P sama dengan F dibagi dengan A. Kalau nilai gayanya besar, maka tekanannya juga besar. Tapi kebalikan, kalau luas permukaannya besar, maka tekanannya kecil. Jadi semakin lebar suatu permukaan benda, maka tekanannya yang akan diterima itu adalah kecil. Contoh soal yang biasa ada di tekanan zat padat. Ada sebuah kotak yang beratnya 400 Newton dan luas alasnya adalah 4 meter persegi, diletakkan di atas lantai. Maka tekanan yang dihasilkan adalah, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dan ditanyakan. Diketahuinya itu adalah beratnya 400 Newton dan luasnya adalah 4 meter persegi, dan yang ditanyakan adalah tekanan. Maka kita gunakan persamaan ini, P sama dengan F dibagi A, di mana F ini senilai atau sama dengan berat. Jadi F sama dengan W per A, 400 dibagi 4, maka nilainya adalah 100 Pascal. Nah, tadi ada tekanan zat padat, sekarang tekanan zat cair. Nah, Indonesia ini merupakan negara yang paling atau yang memiliki lautan yang sangat luas. Tuhan telah menganugerahkan pesona bawah laut Indonesia yang sangat indah, sehingga kita patut mensyukuri dan menjaganya. Pernahkah kamu menyelam ke dalam laut
untuk melihat biota bawah laut? Nah, ketika kamu menyelam, bagaimanakah kondisi telinga yang kamu rasakan? Atau bagaimana dengan dada yang kamu rasakan? Apakah terasa sesak ketika menyelam terlalu dalam? Nah, fenomena ketika telinga kita serasa penuh atau dada kita juga serasa sesak, ya, semakin dalam itu kan dadanya akan terasa sesak. Nah, fenomena tersebut itu disebabkan oleh adanya tekanan zat cair yang dipengaruhi oleh kedalaman dan juga massa jenis zat cair, atau biasa disebut dengan istilah tekanan hidrostatis. Jadi tekanan yang ada di dalam zat cair disebut dengan tekanan hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis ini dipengaruhi oleh kedalaman. Jadi semakin benda dalam atau posisinya semakin dalam, maka tekanannya akan semakin besar, ya. Secara definisi, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Intinya memang tekanan hidrostatis ini berkaitan dengan massa jenis dan juga kedalaman, ya. Nah, rumusnya ini P sama dengan Rho dikali dengan G dikali dengan H. Jadi ini disebutnya atau dibacanya dengan Rho, ya. Ini seperti huruf P dimiringkan, itu adalah dibaca sebagai Rho. Nah, contoh soalnya, hitunglah tekanan hidrostatis yang dialami penyelam yang berada pada kedalaman 100 meter dengan massa jenis air laut adalah 1000 kg per meter kubik dan gravitasi bumi 10 meter per detik kuadrat. Diketahui nilai kedalamannya adalah 100 meter, kemudian Rho-nya atau massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik dan gravitasinya adalah 10 meter per detik kuadrat, ya. Dan yang ditanyakan adalah nilai tekanannya, di mana tekanan ini adalah terjadi di dalam air, maka tekanan yang berlakunya adalah tekanan hidrostatis. Rumusnya P sama dengan Rho dikali dengan G dikali dengan H. Tinggal kaliin semua, maka jadilah 1 juta Pascal. Ini gede banget, ya. Yang kedua, tadi ada tekanan hidrostatis, dan yang kedua itu adalah hukum Pascal. Nah, pernahkah kamu melihat mobil yang dicuci di tempat pencucian kendaraan? Mobil di tempat pencucian kendaraan akan diangkat dengan menggunakan alat pengangkat yang disebut dengan pompa hidrolik untuk membantu pencuci mobil menjangkau semua bagian mobil yang akan dibersihkan, ya. Bagaimana alat pengangkat tersebut dapat mengangkat mobil yang sangat berat, padahal di dalam pompa hidrolik tersebut hanya berisi udara atau dapat berupa minyak saja. Jadi dengan kekuatan yang kecil mampu mengangkat benda yang sangat berat. Nah, fenomena tersebut menunjukkan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup, jadi kalau tekanan hidrostatis tadi terjadi bisa di ruang yang terbuka, tetapi kalau untuk Pascal ini terjadi di ruang yang tertutup, akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Jadi ketika menekan di luas penampang ini, maka gaya tekannya atau tekanannya juga akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama pula. Maka rumusnya ini, ya, tekanan yang pertama itu akan sama dengan tekanan yang kedua. F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Nah, ini untuk contoh soalnya suatu dongkrak hidrolik mempunyai luas penampang masing-masing 0,05 meter persegi dan 0,2 meter persegi. Jika gaya yang dikeluarkan oleh penampang besar adalah 20 Newton, berapa gaya dari penampang kecil? Nah, untuk yang diketahuinya itu yang pertama adalah A1. Nah, A1 ini adalah luas penampang kecil. Jadi kita lihat aja angka yang lebih kecil, ya, yaitu adalah 0,05. 0,05 dengan 0,2 kan kecilan 0,05, ya. Makanya A1-nya itu adalah 0,05 dan A2-nya itu adalah 0,2. Kemudian ini jelas banget
penampang besar, berarti gaya yang di penampang besar, artinya ya F2. Kalau gaya di penampang kecil itu adalah F1. Yang ditanyakan F1. Kita gunakan persamaan yang tadi, maka didapatlah nilai F1-nya itu adalah 5 Newton. Kita lanjutkan. Nah, yang ketiga itu adalah hukum Archimedes. Tadi ada hukum Pascal sudah, kemudian tekanan hidrostatis, dan yang ketiga adalah hukum Archimedes. Pernahkah kamu melihat kapal selam? Salah satu bahan yang tahan terhadap tekanan hidrostatis air laut yang sangat besar adalah baja. Nah, tahukah kamu bahwa baja merupakan logam yang utamanya terbuat dari campuran besi dan karbon? Dengan demikian, baja memiliki massa jenis yang lebih besar dibandingkan dengan massa jenis air laut. Coba kamu pikirkan, mengapa kapal selam maupun kapal laut lainnya yang terbuat dari baja tidak tenggelam, padahal tadi ada statement bahwa massa jenis dari baja itu lebih besar dari massa jenis air laut. Kapal laut dapat terapung karena pada saat diletakkan secara tegak di lautan, kapal laut dapat memindahkan air laut dalam keadaan jumlah yang cukup besar, sehingga kapal laut mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat kapal laut. Jadi, kapal laut ini mendapatkan sebuah gaya dorongan ke atas, disebut dengan gaya Archimedes atau gaya ke atas ya. Kemudian, bagaimana dengan kapal selam? Kalau tadi kapal laut, sekarang kapal selam. Pada prinsipnya kapal selam juga dapat memiliki kemampuan terapung, kemudian bisa melayang dan juga tenggelam. Karena berat kapal selam dapat diperbesar dengan memasukkan air ke dalam badan kapal dan dapat diperkecil dengan cara mengeluarkan air dari badan kapal. Ketika kapal selam akan tenggelam, air laut dimasukkan ke dalam penampang dalam badan kapal. Jadi dalam kapal selam ini ada sebuah rongga ya, khusus untuk menampung air laut, untuk mengeluarkan dan juga memasukkan air laut. Ketika kapal selam ingin tenggelam, maka air laut akan dimasukkan. Dan ketika kapal selam akan mengapung atau melayang, ya, itu akan sedikit dikurangi untuk melayang. Air lautnya dikeluarkan dari rongga dari kapal selam, dikeluarkan sedikit atau sebagian, dan ketika ingin mengapung, maka dikeluarkan semuanya. Maka terjadilah mengapung. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan grafik yang ini. Nah, konsep terapung, melayang, dan tenggelam. Jadi, benda terapung itu dikatakan ketika massa jenis bendanya itu lebih kecil dari massa jenis fluida. Nah, fluida ini adalah zat cair. Jadi, kalau misalkan ingin mengapung, maka bendanya itu harus lebih ringan daripada airnya gitu. Dan ketika benda ini melayang, maka massa jenis bendanya ini harus sama dengan airnya gitu ya. Dan terakhir, ketika kita ingin tenggelam atau bendanya ingin tenggelam, maka massa jenis benda ini harus lebih berat dari massa jenis zat cairnya. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nanti akan ada pembahasan soal ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.